Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, taufik berserta hidayahnya, sehingga kita masih diberikan panjang umur, nikmat iman dan Islam, dan sehat walafiat. Salawat serta salam teriring semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah SAW beserta para sahabat, keluarga, dan termasuk kita sebagai orang yang beriman. Mudah-mudahan kita dapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh saya beri judul ceramah hari ini adalah ciri anak soleh dan bagaimana cara membentuknya. Di dalam surat An-Nahl ayat 78 yang tadi saya sudah sebutkan di mukadimah, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Manusia itu dilahirkan dari perut ibunya itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberi suatu pendengaran. Kemudian Allah memberi penglihatan dan hati supaya mereka bisa bersyukur. Jadi semua manusia yang lahir di dunia itu dalam kondisi yang tidak tahu apa-apa. Tidak ada manusia lahir di dunia langsung menjadi profesor, menjadi jenderal, menjadi pejabat, tidak ada. Nah, dengan perkembangan fisik, perkembangan pemikiran, pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman, nanti seorang anak ini akan tumbuh dan nantinya anak ini akan terbagi menjadi 4 karakter. Karakter yang pertama adalah anak yang menjadi qurrata ayun. Artinya penyejuk hati bagi orang tua, menyenangkan hati orang tua, bisa mengangkat derajat orang tua, bahkan bisa mengangkat tingkat sosialnya orang tua. Ini yang selalu diharapkan oleh semua orang tua, siapapun orangnya, dimanapun ada. Ini panduannya surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang itu berkata, ya Allah Tuhan kami, anugerahkan kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami imam dari orang-orang yang bertakwa. Inilah yang diinginkan oleh orang tua itu, anak yang qurrata ayun, anak yang bisa membanggakan orang tua, anak yang bisa menyenangkan orang tua, anak yang bisa menjadi keluarga itu keluarga yang baik karena anaknya. Ini selalu diharapkan oleh orang tua. Karakter yang pertama adalah anak yang qurrata ayun. Kedua adalah anak itu suatu saat bisa menjadi fitnah dari orang tuanya. Ini panduannya surat Al-Anfal ayat 28. Jadi anak bisa menjadi fitnah dari orang tua. Artinya apa? Artinya segala kegiatan anak, kalau dia melakukan hal-hal yang negatif, itu orang tua ikut bertanggung jawab. Orang tua bisa dimintai pertanggungjawabkan. Contoh, anak kita sekolah, nakal di sekolah, kita selalu dipanggil oleh kepala sekolah. Bahkan ketika anak itu dirazia oleh
Kamtipmas terdapat narkoba, orang tuanya akan berurusan dengan polsek. Inilah yang namanya menjadi fitnah orang tua itu, anaknya itu begitu. Setiap kegiatan seorang anak yang unsurnya negatif, orang tua itulah akan menanggung risikonya. Yang ketiga, seorang anak, karakter seorang anak yang bisa menjadikan musuh bagi orang tua. Ini panduannya surat At-Taghabun ayat 14. Kenapa? Karena adanya perbedaan pemikiran, adanya perbedaan pemahaman, adanya perbedaan sesuatu di antara anak dan orang tua yang tidak cocok, itu menjadikan anak itu menjadi musuh. Beberapa tahun lalu kita ingat ada pengadilan di Garut, masalah seorang anak mengadukan ibunya yang sudah tua renta ke pengadilan. Betapa, dan belum lama ini di Nusa Tenggara Timur ada seorang anak yang mengadukan ibunya hanya gara-gara motor 15 juta, dia mengadukan ibunya ke pengadilan. Untung diskresi seorang polisi tidak mau menerima pengaduan anak. Nah, ini anak itu kadang-kadang menjadi musuh bagi orang tua. Dan kadang-kadang anak juga akan menjadi orang tua melalaikan kewajibannya terhadap Allah SWT. Artinya apa? Siang dan malam dia mencari nafkah untuk anak istrinya, kewajibannya kepada Allah dia lupakan karena dia terlalu sibuk untuk mencarikan nafkah anak istrinya. Ini panduannya surat Al-Munafikun ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anakmu, istrimu, dan hartamu melupakan dirimu dari mengingat Allah. Jadi anak itu bisa melalaikan orang tua karena mengurusin anak, menjadikan lupa daripada kewajibannya kepada Allah. Lalu bagaimana cara mengarahkan anak itu untuk bisa menjadi qurrata ayun? Makanya kita diajarkan kalau anak itu lahir, kita azankan kuping sebelah kanan, kemudian kita qomatkan kuping sebelah kiri, supaya apa? Kata-kata yang terdengar, yang terekam di dalam pendengarannya anak itu adalah kata-kata Allah. Sehingga nantinya walaupun dia berbuat salah, suatu saat dia akan kembali kepada Allah. Itu diajarkan untuk diazankan dan dikomatkan. Yang kedua apa? Diakikahkan. Akikah itu walaupun hukumnya sunat, kalau kita mampu, merupakan sunat muakkadah, ditekankan. Karena apa? Anak yang lahir itu tergade. Kullu mauludin murtahanun. Anak yang lahir itu tergade. Kalau anak laki-laki, kita tebus dengan 2 ekor kambing. Kemudian rambutnya kita timbang, kita kira-kira berapa gram emas. Dinilai dengan uang, uangnya dibagikan kepada fakir miskin. Kalau anak itu perempuan, dengan 1 ekor kambing. Artinya apa? Kenikmatan seorang tua diberikan anugerah sebagai anak itu tergade. Artinya kalau kamu mau memelihara anak saya, silakan tebus dengan kambing 2 ekor untuk laki-laki, 1 ekor perempuan, dengan catatan anak itu tetap milik Allah. Suatu saat akan saya ambil milik Allah. Jadi penggade di sini hanya apa? Hanya sekedar memelihara gitu. Kemudian di dalam akikahkan itu ada 3 hal yang harus diberikan oleh orang tua terhadap anak. Yang pertama adalah ayuhsina ismuhu, memberi nama yang baik. Makanya anak itu harus diberi nama yang baik. Karena apa? Nama itu adalah harapan. Nama itu adalah doa.
Dan nama itu adalah identitas. Diberi nama Yusuf supaya dia bisa mempunyai sifat-sifat seperti Nabi Yusuf. Sifatnya bijaksana, bisa mengatur pemerintahan dengan baik, bisa menjalankan semuanya dengan baik, keluarganya juga baik. Diberi nama Ibrahim supaya nantinya menjadi orang yang bertakwa seperti takwanya Nabi Ibrahim. Kemudian dia juga merupakan identitas, namanya Muslim, pasti orang Islam dan lain sebagainya. Diberi nama yang baik. Yang kedua adalah diajarkan tulis dan baca, terutama diajarkan Al-Quran. Kenapa diajarkan Al-Quran? Karena petunjuk hidup manusia itu ada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia agar bisa membedakan yang baik dan yang benar. Jadi petunjuk hidup itu adalah Al-Quran. Itu bukan berarti kita tidak belajar tentang ilmu keduniawian. Itu penting, semuanya juga penting. Tapi setidak-tidaknya diajarkan tulis dan baca tentang agama. Karena ilmu itu penting. Ilmu itu adalah bisa merubah status kehidupan sosial manusia. Makin tinggi ilmunya, makin mudah dia akan mencari kehidupan sosial yang lebih baik. Makanya ilmu itu sangat penting bagi kehidupan. Kita disuruh mencari ilmu itu dari sejak lahir sampai ke liang lahat. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu ditekankan, tapi salah satunya ajarkan dengan tulis dan baca. Yang ketiga adalah beri contoh yang baik. Karena biar bagaimana anak itu akan memberi contohnya dari orang tuanya. Anak itu sejak lahir yang peka adalah pendengarannya. Untuk itu jangan sampai orang tua itu mengajarkan dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor. Itu akan ditiru oleh anak kita nanti. Kemudian anak itu akan mencontoh orang tuanya, bagaimana orang tuanya berperilaku. Untuk itu kita contoh. Untuk itu berilah contoh yang baik terhadap. Kalau orang tuanya rajin sholat, insya Allah anaknya akan ikut sholat. Kalau orang tuanya tidak melakukan sesuatu yang baik, ya anaknya akan mencontoh. Dalam salah satu kisah, ada anak yang namanya Kunfasa. Kunfasa ini mengadu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, aku diperintahkan kepada orang tuaku untuk berbakti. Apakah ada kewajiban orang tuaku untuk seorang anak? Ada. Ada 3 hal yang harus disampaikan orang tua itu kepada anaknya. Apa saja, ya Amirul Mukminin? Yang pertama adalah memberi nama yang baik, ayuh sina ismuhu. Yang kedua adalah mengajarkan tulis dan baca. Dan yang ketiga adalah memberi contoh yang baik. Wahai Amirul Mukminin, 3-tiganya itu tidak diberikan orang tua saya kepada saya. Saya diberi nama Kunfasa. Kunfasa itu artinya kutu beras. Apakah saya harus menjadi kutu beras? Orang tuaku tidak mengajarkan tulis dan baca. Dan dia tidak memberi contoh yang baik terhadap kehidupan rumah tangganya. Aku hanya hidup sendiri. Mendengar kata-kata Kunfasa, Umar bin Khattab terharu, dipeluknya dia, kemudian dikasih tahu, biar bagaimana kamu tetap harus berbakti kepada orang tua, karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Barangkali dengan keterbatasan orang tua kamu itu, dia tidak bisa memberi nama yang baik karena pendidikannya, karena pergaulannya, karena
tingkat kehidupannya, dia tidak beri. Tapi biar bagaimana kembali ya kamu berbakti kepada orang tua. Jadi itu cara mengarahkan anak. Lalu bagaimana watak seorang anak itu akan terbentuk oleh dua hal. Yang pertama terbentuk secara intern. Yang kedua terbentuk secara ekstern. Secara intern yaitu akan terbentuk di lingkungan keluarga, orang tuanya, anak, bapak ibunya, saudaranya, itu akan membentuk watak seorang anak. Yang kedua ekstern, yaitu di sekolah maupun di masyarakat. Kesemuanya itu akan membentuk watak seorang anak, bagaimana supaya nanti dia bisa menjadi orang baik atau anak yang tidak baik. Nah, untuk itu sebagai orang tua jangan salah tiga. Yang pertama, jangan salah asuh. Mengasuh seorang anak memang menjadi kebanggaan dan kewajiban seorang tua. Tapi jangan salah. Setiap ucapan seorang anak karena kebanggaan orang tua dianggap benar. Tidak sedikit seorang pelajar ditegur oleh gurunya karena melakukan sesuatu di sekolah yang tidak baik. Kemudian anaknya mengadu kepada orang tuanya, mendatangin gurunya dianiaya sampai gurunya meninggal. Ini karena anak salah mengasuhnya orang tua. Dianggapnya semua laporan anak itu pasti benar. Yang kedua adalah jangan salah didik. Mendidik anak adalah merupakan kewajiban orang tua. Tapi ingat, di dalam kita mengarahkan anak untuk pendidikan, jangan lupa selipkan pengajaran agama sebagai pondasi seorang anak menghadapi kehidupan di masyarakat, agar dia tahu norma-norma kehidupan yang baik. Memang kita sangat perlu untuk menghadapi kehidupan dunia ini memerlukan suatu pendidikan yang tinggi maupun pendidikan khusus yang dimiliki supaya dia mencapai kehidupan sosial yang baik. Dan ternyata ilmu ini memang sangat penting bagi seseorang, apalagi seorang anak dengan perkembangannya, untuk bisa menunjang kehidupan yang kelak. Akan tetapi semua ilmu-ilmu itu kalau tidak dibarengi dengan keiman yang baik, ilmunya nanti juga kurang bermanfaat. Memang manusia itu diberi oleh Allah petunjuk yang bernama insting. Insting adalah naluri asli dari seorang anak, naluri orang tua atau naluri siapapun, sesuatu yang bisa dilakukan tanpa dipelajari. Yang kedua adalah panca indera. Panca indera sebagaimana yang saya sebutkan tadi, diantaranya pendengaran, penglihatan. Untuk apa? Jadi dalam rangka merealisasikan kehendak manusia itu, dia semuanya menggunakan panca indera. Tapi semuanya panca indera itu belum tentu benar. Kadang-kadang semua manusia tertipu dengan panca indera. Contoh, kenapa sih matahari itu besar sekali, lebih besar dari bumi dan bulan, tapi kelihatannya cuma segede bola voli? Ternyata pandangan manusia itu terbatas. Akan tetapi ilmu juga tidak selalu benar kalau tidak didasari dengan iman dan agama. Karena kalau didasari dengan iman dan agama, dia tahu kriteria-kriteria untuk perjalanan kehidupannya. Nah, ini untuk itu kita arahkan anak kita jangan sampai salah didik. Yang ketiga, jangan sampai salah gaul. Nah, pergaulan seseorang ini penting karena untuk perkembangan seorang anak mencapai tingkat dewasa, dan disitulah sebenarnya pergaulan itu bisa
positif, bisa negatif. Kalau kita bergaul dengan seorang penjual minyak wangi, kita ikut bau kita wangi. Kalau kita bergaul dengan tukang las atau siapa, ya mungkin kita sekali-sekali kita kena panas. Artinya apa? Pilihlah pergaulan anak-anak itu yang unsurnya itu banyak positifnya daripada negatifnya. Karena pergaulan ini juga menentukan watak seseorang. Jadi dalam membentuk anak itu, supaya anak itu menuju qurrata ayun, pertama azankan. Kuping kanan azankan, kuping kiri qomatkan, dan akikahkan. Beri nama yang baik, ajarkan tulis dan baca, beri contoh yang baik. Lalu bagaimana ciri anak soleh itu? Ciri anak soleh ini tertera dalam surat An-Nahl 19. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ciri anak soleh itu ada beberapa. Yang pertama adalah Rabbi. Rabbi itu ada Allah. Dia mengenal Tuhannya. Kalau dia mengenal Tuhannya, dia tahu saya ini abdinya Allah. Saya ini hambanya Allah. Abdi ini mengandung 3 hal. Yang pertama, abdi merasa dirinya menjadi budak. Artinya apa? Kalau kita punya keinginan dan kemauan, kemudian Allah juga mempunyai perintah, kita dahulukan perintah Allah. Budak itu kita punya keinginan, tapi disuruh oleh tuannya, dia laksanakan dulu perintah Allah. Budak yang kedua ada artinya anak panah. Anak panah itu hanya melusur kepada busur yang sudah ditentukan. Artinya dia akan berjalan sesuai dengan norma-norma agama. Tidak mungkin busurnya diarahkan ke sana, dia akan berbelok ke sana. Dan abdi yang ketiga artinya aroma. Aroma artinya bisa memberikan nama baik. Bukannya kita malah memakai nama-nama Allah untuk bersumpah atau dia supaya orang itu percaya kepada kita. Yang kedua adalah auzi'ni. Auzi'ni adalah selalu mencari petunjuk. Artinya dia akan selalu berbuat baik, mencari petunjuk kehidupan yang sangat benar agar dia tidak keliru di dalam perjalanan. An askura nikmataka, selalu mensyukuri nikmat Allah. Artinya dia apapun yang dilakukan tadi, dia selalu bersyukur kepada Allah. Wa ala walidayya, dan dia selalu berbakti kepada orang tua. Wa an mal soleha, dan dia selalu berbuat amal soleh. Itulah yang dinamakan ibadika sholihin, anak-anak yang soleh. Jadi dalam kita menerima anugerah Allah yang berupa anak, anak itu nanti kalau sudah besar akan menjadi 4 karakter. Yang pertama menjadi qurrata ayun, penyejuk hati orang tua. Yang kedua bisa menjadi fitnah bagi orang tua. Yang ketiga bisa menjadi musuh bagi orang tua. Dan yang keempat bisa melalaikan orang tua terhadap kewajiban kepada Allah. Untuk itu jangan salah kita mengarahkan anak. Sewaktu anak itu lahir, azankan dan qomatkan, kemudian akikahkan dengan cara memberi nama yang baik, kemudian mengajarkan tulis dan baca, dan memberi contoh yang baik agar anak tidak salah. Jangan salah asuh, jangan salah didik, dan jangan salah gaul. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang kita harapkan, anak-anak yang soleh, yang mempunyai ciri dia mengenal Allah, dia merasa menjadi hambanya, dia selalu mencari petunjuk, dan dia selalu bersyukur, serta dia berbakti kepada orang tua, dan dia
selalu beramal soleh. Itulah ciri-ciri anak soleh yang diharapkan oleh orang tua. Barangkali ini yang saya sampaikan sudah barang tentu sangat jauh dari sempurna, namun mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.